TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi, dengan politisasi sara. TNI akan menjadi garda terdepan. Beredar kabar di Maluku TKA Cina kibarkan bendera Tiongkok. Mestinya kita tanya peran Cina dalam kemerdekaan Indonesia. Kita diskusikan, ada nggak perannya? Kalau ada ya alhamdulillah. Jangan bilang ini hate speech. Jangan bilang ini hate speech. Jangan bilang ini menebar kebencian. Kita tanya, ada nggak perannya? Siapa tahu ada. Betul? Kita bikin diskusi yang menarik seperti itu. Kalau peran ulama, Masya Allah, dari awal gitu loh. Dari awal. Ketika bangsa-bangsa lain yang numpang di Indonesia menjadi anak emas dari Belanda, menjadi anak emas dari Jepang, ulama-ulama telah bersimbah darah. Ulama-ulama telah berkorban. Beredar kabar di Maluku TKA Cina kibarkan bendera Tiongkok. Beredar di media sosial Facebook terkait narasi yang menyebut adanya pengibaran bendera Tiongkok di Maluku Utara karena tidak takut terhadap rezim Joko Widodo Ma'ruf Amin. Unggahan tersebut pertama kali dibagikan oleh salah satu pengguna Facebook dengan mencantumkan tautan sebuah artikel. Pikiran rakyat artikel yang dibagikan pengguna Facebook bernama Ananda Naris pada Sabtu 2020 membagikan tautan artikel itu dengan narasi sebagai berikut. Ya gimana lagi, Indonesia utangnya banyak sama Tiongkok, makanya Tiongkok nggak takut sama pemerintah sekarang. Tautan artikel tersebut hasil lansiran dari salah media nasional, yaitu media nasional tersebut melaporkan bahwa bendera Tiongkok sempat berkibar di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara pada saat peresmian smelter PT Wanatiara Persada. Namun bendera itu akhirnya diturunkan oleh Marinir TNI Angkatan Laut. PT Wanatiara Persada langsung menyampaikan permintaan maaf atas kejadian itu. Penurunan bendera asing ini dilakukan karena melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1958 tentang Lambang Negara. Dari kaki sampai kepala, dari kepala sampai kaki bersimbah darah. Negara ini didirikan oleh para alim ulama. Mestinya kita tanya peran Cina dalam kemerdekaan Indonesia. Kita diskusikan, ada nggak perannya? Kalau ada ya alhamdulillah. Jangan bilang ini hate speech. Jangan bilang ini hate speech. Jangan bilang ini menebar kebencian. Kita tanya, ada nggak perannya? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada, alhamdulillah. Kali aja ada, karena belum dibahas, belum dikupas. Pada pengajian politik Islam, saya usulkan ini bikin berseri. Bulan depan, insya Allah saya bersedia sebagai pembicara peran Cina dalam kemerdekaan Indonesia. Siapa tahu ada. Siapa tahu ada. Betul? Kita bikin diskusi yang menarik seperti itu. Kalau peran ulama, Masya Allah, dari awal gitu loh. Dari awal. Ketika bangsa-bangsa lain yang numpang di Indonesia menjadi anak emas dari Belanda, menjadi anak emas dari Jepang, ulama-ulama telah bersimbah darah. Ulama-ulama telah berkorban. Ditutupin itu semua sejarah. Peran Westerling dalam pembunuhan alim ulama di Makassar, gitu dong. Peran Westerling dalam pembunuhan ulama-ulama Betawi. Peran Jan Pieterszoon Koen dalam memberangus bumi Islam di Minangkabau. Bikin seminar, bikin peran siapa lagi yang paling biadab itu? Jenderal, bukan jenderal, kolonel. Saya lupa tuh. Saya kalau nama orang-orang jelek lupa itu. Nama-nama orang jelek lupa terus. Ya.
Nikolaus Kopernikus. Apa yang dia kumpulkan? Kenapa sasaran utama dia itu ulama? Ini yang mesti kita bongkar. Jarang dibongkar seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mengumpulkan ulama di Jepara? Ada yang tahu berapa ulama yang dibantai oleh dia di Jepara? Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang mesti kita bahas. Ya, ini bukan hate speech, Pak. Ini bukan menebar kebencian. Kita pengen gali sejarah dong. Jangan ada baperan. Tadi sangat baper. Wow, mereka rasis. Enggak. Peran Arab dalam kemerdekaan bikin. Peran India dalam peran kemerdekaan Indonesia bikin. Bukan cuma Cina doang yang kita bahas. Sampai semua jelas dan terpapar. Terpapar radikal ntar lagi ya. Terpapar. Siapa pejuang-pejuang itu? Siapa yang berjasa dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia itu? Baru jelas sekali kedudukannya. Kita bikin gitu loh. Kalau berani dibahas secara tuntas. Peran Wali Songo, coba itu dalam menyiarkan Islam di Indonesia, agar orang-orang yang berkata Wali Songo fiktif terbuka matanya bahwa Wali Songo betul-betul ada dan menjadi pencerah, penerang daripada bumi Indonesia. Peran Papua, peran Ternate Tidore dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan sampai dengan saat ini, saudara, kita berwajib berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang berada di Papua sana. Kita masih terlelap tidur. Ya, kita masih terlelap tidur. Indonesia dari Aceh, Medan, Bengkulu, Lampung, semua masih terlelap tidur. Kalimantan, Sulawesi, semua masih terlelap tidur. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua masih terlelap tidur. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Papua sudah bangun dan mengumandangkan azan untuk kita semua di bumi pertiwi Indonesia. Berterima kasihlah kepada saudara-saudara kita di Papua, karena dia lebih dulu subuh, dia kumandangkan, dia azankan untuk seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian dimuliakan Allah, itu kita bahas, itu kita kupas, kita bongkar apa peran masing-masing. Dan yang mulia, nih tempat ini sebagai saksi almarhum Kiai Haji Muhammad Nasir yang sebagai peletak dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Ini untuk diketahui wahai anak muda, jangan teriak-teriak NKRI kalau nggak paham. NKRI itu yang mengusulkan nama itu adalah pendiri masjid ini, Muhammad Nasir. Dialah yang merayu para raja yang saat itu belum bergabung, tapi beliau merayu untuk masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini harusnya membludak, harusnya nggak muat ini, harusnya sampai jalanan, harusnya kita tutup semua Salemba. Kenapa? Karena mengumandangkan kembali pentingnya negara kesatuan di tempat orang yang mengusulkan nama itu, yaitu Muhammad Nasir. Hari ini mungkin anak-anak nggak tahu siapa yang mengusulkan itu. Ya, Muhammad Nasir, Pak. Lagi masih koreksi kepada panitia, ya, kepada PPI, Pengajian Politik Islam. Kita bahas itu loh. Bukan saya rasis. Kita pengen tahu ada nggak peran Cina gitu loh. Dan bukan cuma peran Cina, peran Arab, peran India, peran apa lagi? Pakistan, peran. Silakan. Siapa yang berperan, kita kupas tuntas biar semua jelas. Kalau ulama, Masya Allah, tadi Al-Mukarram Kiai Ustaz Fikri Bareno telah menyampaikan dengan detail bahwa urutan-urutannya dengan jelas. Maka sekarang waktunya kita berpikir. Andai kata nih Pak, andai kata nih sekarang dia yang duduk di situ, Pak, ente Muhammad Yamin. Misalnya coba. Beliau masih hidup. Masya Allah. Ini kue Betawi asli nih. Ini kue apa namanya nih? Ini kue langka ini. Kue langka ini. Jarang kita makan kue begini. Nggak pernah ada lagi geplak, bentuk, ongol-ongol, gemblong, tape, nggak pernah ada. Iya, enak banget ini, Allah ya Rabb. Aduh ah.